Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini dalam rintik-rintik hujan, saya sedang membaca buku yang menarik sekali karena ini lanjutan dari buku The Entangled State oleh Profesor Nicholas Harriman. Nah, buku ini menarik karena setelah terjadi tanda petik ya, jadi apa yang disebut dengan pembantaian, padahal tidak terjadi pada saat yang sama ya, itu by proses pada dukun santet di Banyuwangi, maka muncullah rumor tentang adanya ninja yang membunuh beberapa tokoh-tokoh Islam, khususnya NU, dan juga para guru ngaji, ya, bahkan ada yang menyebut beberapa kiai. Rumors ini, ya, berita ini begitu cepat menyebar sehingga pada saat itu setelah terjadi pembunuhan dukun santet, semua desa-desa dicegah begitu agar orang luar tidak masuk daerah Banyuwangi oleh penjagaan-penjagaan para warga-warga sekitar. Jadi hampir setiap masuk desa itu ada semacam apa ya, kalau di bahasa Jawanya pangklang itu ya, ada semacam pagar atau yang bisa diangkat begitu. Semua orang akan diintegrasi ketika masuk desa, dan ini menyebar kemana-mana, bukan hanya di sekitar Banyuwangi, bahkan sampai seluruh Jawa Timur. Nah, isu ini sebenarnya menarik karena ya dulu pembunuhan misterius di era Soeharto itu katanya ada konspirasi begitu ya, ada pemerintah pusat dan saat itu ada unsur ABRI yang sangat misterius. Tahu-tahu para kriminal yang berkali-kali ya residivis itu tahu-tahu meninggal begitu, dan tidak jelas siapa yang membunuh. Dan pada saat itu diketemukan bahwa ada operasi misterius dari pihak keamanan. Nah, isu ini kemudian muncul kembali ketika setelah terjadi pembunuhan hampir 100 dukun santet di Banyuwangi dan juga merembet kemana-mana sampai Jember dan Malang. Nah, kenapa buku ini menarik? Karena coba lihat judulnya aja, Witch Hunt and Conspiracy. Jadi pembunuhan dukun santet dan teori konspirasi. Ya, ada judul pendeknya The Ninja's Case in East Java. Jadi banyak setelah itu rumor-rumor dan berita-berita bahkan di dalam surat kabar yang membahas tentang ini. Bahkan di dalam isi surat kabar itu bukan hanya berisi hal-hal misteri tentang ninja itu, tetapi merambat kemana-mana sehingga muncullah analisis dengan teori konspirasi itu. Nanti saya jelaskan apa konspirasinya. Tetapi sebelum menjelaskan itu, saya ingin menjelaskan apa sebenarnya penelitian antropologi. Penelitian antropologi itu penelitian kualitatif dengan metode-metode tertentu, antara lain misalkan bukan hanya dengan wawancara ya. Wawancara ya mendalam, harus in-depth interview namanya. Supaya memahami kenapa peneliti ini ya, Profesor Nicholas Harriman begitu yakin bahwa sebenarnya teori-teori konspirasi itu tidak pas untuk menganalisis peristiwa itu.
Nah, di dalam penelitian antropologi itu ada metode yang sangat beda dengan ilmu sosial yang lain. Kalau sosiologi misalkan dengan lapangan yang begitu luas, ya, dan wawancara yang kadang-kadang kurang mendalam, tetapi di sini penelitian antropologi selain wawancara yang mendalam, observasi yang terlibat, ya. Jadi kenapa terlibat? Karena Pak Nicholas ini lama tinggal di sana sampai hampir 2 tahun. Bahkan pada buku yang pertama di Entangled State saya jelaskan bahwa beliau itu sampai bisa bahasa Banyuwangi. Saking lamanya di sana, saking terlibatnya. Bahkan ikut acara-acara kemasyarakatan di sana di Desa Tegal Garing itu. Kemudian juga beliau bukan hanya mewawancarai banyak pihak, ya, termasuk yang membunuh dan keluarga yang dibunuh dan para pejabat desa, tetapi beliau juga membaca, mengumpulkan begitu banyak berita dari surat kabar. Bahkan ada ratusan di dalam daftar pustakanya, ratusan artikel di dalam surat kabar yang berbagai macam surat kabar, terutama yang terbit di Jawa Timur dan juga nasional. Maka disitulah bisa disimpulkan bahwa sebenarnya isu tentang ninja ini bukan konspirasi. Jadi teori konspirasi memang menyebutkan bahwa kalau ada suatu peristiwa maka terjadi konspirasi besar, bisa jadi bermacam-macam. Misalkan ada dugaan bahwa itu konspirasi antara tokoh-tokoh politik misalkan, ya. Konspirasi di sana disebutkan bahwa ada PKI baru muncul untuk membunuh beberapa tokoh NU itu. Nah, di dalam buku ini jelas sekali bahwa teori-teori konspirasi tidak pas. Ya memang teori konspirasi mungkin pas, mungkin cocok untuk menganalisis peristiwa yang lain, tetapi dalam peristiwa ini ternyata tidak. Kenapa? Karena setelah mengadakan penelitian yang begitu mendalam dan lama, dan dari berbagai sumber, bahkan begitu detailnya di dalam buku ini. Kalau saya membaca buku ini seperti membaca novel, ya, begitu asyiknya dengan istilah-istilah yang kadang-kadang saya sebagai orang yang dilahir di Banyuwangi tidak paham juga istilah-istilah lokal tentang temuan-temuan beliau ini. Itu luar biasa menurut saya. Jadi setelah itu maka baru saya paham bahwa pembunuhan itu hanya karena banyak faktor atau variabel, ya, yang muncul atau yang lama muncul di Indonesia, ya, dan mempengaruhi atau tanda petik menyebabkan, ya, peristiwa itu dianggap sebagai ninja. Bahkan ada film yang disebut titelnya Misteri Banyuwangi. Di situ, wah, serem, ya, seakan-akan memang betul-betul ada ninja. Tetapi ketika saya menonton film itu, memang awal-awalnya ya banyak adegan-adegan yang seakan-akan tanda petik ya memang benar. Tapi perlu diketahui bahwa film ini bukan film dokumenter, sedikit fiktif begitu. Tetapi yang menarik dari film ini, di akhir film itu ada adegan seorang anak kecil yang bertanya kepada kakaknya begitu, ya, dan kakaknya ini seorang ustadz, ya. Itu ternyata jawaban ustadz ini ketika anak kecil yang pengen tahu itu, apa betul ada ninja? Kemudian Pak Ustadz itu menyerahkan buku yang sebenarnya buku itu ketinggalan begitu waktu ada konferensi pers itu atau penjelasan mengumpulkan banyak orang, dan di situ bukunya Ustadz ini tertinggal di meja, diambil oleh anak itu dikembalikan maunya, ya. Tetapi oleh Ustadz
lalu dengan menjawab pertanyaan itu kembalikan aja, baca aja buku ini, nanti kamu akan tahu siapa ninja itu sebenarnya. Sebenarnya menarik. Jadi di akhir film itu ya meragukan begitu bahwa ada ninja. Begitu. Tetapi kan namanya film, akhirnya kan banyak orang percaya. Bahkan saya sendiri melihat film itu hampir percaya. Adegan terakhir itu, wah ada ninja betul, sosoknya hitam begitu seperti ninja di Jepang ya, dan anak-anak membayangkan itu seperti kura-kura ninja yang begitu cepat ya bereaksi dan menghilang. Jadi rumor-rumor itu mengatakan bahwa ninja itu menghilang dan yang dibunuh itu adalah tokoh-tokoh Islam ya, terutama NU gitu. Tetapi ketika Ustadz ini ingin menjawab pertanyaan anak tadi yang kepingin tahu apakah memang ninja ada, ya dia serahkan buku itu. Jadi menarik sekali sebenarnya film ini juga membantah ya, dan tapi kalau yang penontonnya kurang begitu jeli melihat film ini ya makin percaya begitu. Jadi isu ninja ini penting dipahami karena hampir setiap peristiwa di Indonesia ini selalu dianalisis dengan teori konspirasi. Kita tahu bahwa di dalam teori-teori komunikasi massa ya, bahwa setiap media itu mesti memframing sesuatu. Kemungkinan wartawannya itu selain tidak mendalam, ya dia belum selesai memberikan reportase tentang peristiwa itu. Tetapi orang sudah begitu mendalam, menjiwai ya, kemudian terbayang di dalam bayangan dia ketika ada seseorang yang mengatakan atau yang diberitakan di dalam surat kabar itu, wah ini ada orang meninggal di sana, dan kemudian ada orang yang mengaku bahwa itu yang membunuh ninja dan ada serangan dalam pondok pesantren dan sebagainya. Itu dipahami oleh pembaca begitu mendalam dan begitu percaya. Tapi sebenarnya reportasenya kan belum selesai. Belum selesai. Ya, ternyata pendapat itu kemudian dikuatkan dengan opini-opini di dalam surat kabar itu oleh tokoh-tokoh tertentu. Lah ini begitu mendalamnya sehingga pembaca tidak begitu paham bahwa ini framing. Jadi saat itu saya tahu sendiri begitu maraknya pemberitaan itu di media, dan kemudian orang begitu percaya saja. Nah ini terjadi lagi pada peristiwa-peristiwa berikutnya, terutama peristiwa-peristiwa politik ya, yang kemudian dianalisis dengan teori-teori konspirasi itu. Gitu. Nah di dalam buku ini Bapak Nicholas Hariman menjelaskan kenapa terjadi itu konspirasi itu, kenapa teori konspirasi dipakai. Ternyata memang saat itu setelah krispon kan orang ekonomi agak lemah begitu, kemudian ada kekacauan di mana-mana, kemudian ditambah dengan peristiwa-peristiwa waktu zaman Pak Harto ya, pembunuhan misterius itu yang disebut Petrus itu. Nah kemudian dihubung-hubungkan begitu, oh ini ada konspirasi. Konspirasi siapa? Oh ini antara konspirasi antara pimpinan militer ya, kemudian ada konspirasi dari polisi dan sebagainya ya, ada konspirasi lagi itu tentang PKI yang muncul kembali ya setelah ditumpas oleh Pak Harto saat itu. Nah sebenarnya di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pembunuhan dukun santet itu diawali sebenarnya yaitu pada saat reformasi, yaitu dalam arti ideal atau ide daripada atau persepsi orang-orang lokal, orang-orang pedesaan, bahwa reformasi itu dipahami dengan pembersihan segala maksiat begitu. Jadi saat itu ada banyak kompleks-kompleks pelacuran itu dibakar, kemudian penghuninya diusir dan sebagainya. Diawali dengan itu. Di dalam buku ini jelas dijelaskan. Jadi, nah orang kemudian
menghubungkan ya dengan munculnya PKI baru itu, begitu. Jadi seakan-akan ini terjadi pembalasan begitu dari ex PKI kepada tokoh-tokoh Islam. Gitu. Kita kan tahu bahwa waktu zaman G30S ya ada teori juga di situ bahwa yang memberantas orang-orang PKI di pedesaan itu ya tokoh-tokoh Islam. Walaupun tidak sebenarnya seperti itu, karena itu juga perintah dari pimpinan-pimpinan militer, ya mulai dari pusat sampai daerah. Saya tahu persis karena saat itu saya sudah SMA kelas 2 ingat saya, dan saya tahu ya apa yang terjadi saat itu. Ya, sehingga semua tulisan-tulisan tentang G30S kadang-kadang tidak pas. Sampai film G30S-nya itu kan banyak yang meragukan bahwa itu yang sebenarnya seperti itu ya. Baiklah, kita kembali kepada buku ini. Jadi oleh karena itu teori-teori konspirasi sebenarnya tidak begitu pas untuk menganalisis peristiwa di Banyuwangi itu. Walaupun ya begitu banyak analisis-analisis yang meyakinkan orang bahwa memang terjadi konspirasi itu. Tetapi sebenarnya ya kalau kita teliti dengan antropologi, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana seorang antropolog meneliti suatu peristiwa ya dengan begitu lama tinggal di sana dan begitu intensnya dia menganalisis kasus per kasus dihubungkan dengan kasus lain dan sebagainya. Itu akhirnya terpatahkan itu. Misalkan pembunuhan pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh Islam di pedesaan. Ya memang ada ya. Di sini disebutkan ada bahwa ternyata dukun santet itu juga pengurus ranting ya organisasi Islam di Indonesia. Tetapi kan itu bukan berarti memang yang objeknya ya yang dibunuh itu pengurus rantingnya, tetapi dia kebetulan juga dianggap tanda petik ya mempraktekkan ilmu hitam itu. Ada kasus-kasus dekat desa kami seperti itu ya, tetapi ada banyak kasus lain di kecamatan lain yang tidak seperti itu ya. Bahkan ada dukun santet yang ex-PKI juga ya, yang membunuh juga orang NU. Kalau memang itu tokoh NU yang dibunuh, kenapa yang membunuh juga orang-orang NU yang sebagai pengikutnya? Lah ini kan dipatahkan dengan itu, tidak tepat ya. Katakanlah pada waktu itu terus kemudian oh ini militer dari Jakarta ya, karena pakai walkie-talkie ya, sebagaimana gambaran di buku yang pertama di Entangled States. Ternyata itu semua dipatahkan ya dengan temuan-temuan Pak Hariman di lapangan ya. Dia yakin betul itu bahwa analisis dia benar begitu, karena di dalam buku ini begitu detail sekali, saya ulangi bahwa sangat detail dijelaskan bagaimana semua asumsi-asumsi atau hipotesis-hipotesis tentang analisis konspirasi itu tidak pas, tidak benar begitu. Jadi kesimpulannya adalah ya ninja itu sebenarnya tidak benar-benar ada gitu. Bahkan ada yang menarik, pembunuh-pembunuh dukun santet yang sudah ditahan atau ditangkap kemudian diadili dan ditahan di LP itu saya masih ingat itu. Jadi mungkin ninja itu ya kami-kami ini begitu. Dan polisi mengatakan juga ketika diwawancarai ya ninja itu ya mereka-mereka itu. Jadi begitu. Loh, kenapa orang kemudian menghubungkan antara pembunuh itu dengan ninja? Karena ya saat itu kan lagi marak ya cerita-cerita tentang kura-kura ninja untuk anak-anak di Jepang, dari Jepang. Dan kemudian juga
pembunuh di pedesaan ini yang orang lokal saja itu pada umumnya untuk mengelabui orang lain bahwa itu bukan dia itu. Jadi menutup identitasnya itu dengan pakai sarung diginikan dan hanya kelihatan matanya aja. Jadi sarung itu mungkin sarung hitam begitu ya, sehingga ya pembunuhnya tidak jelas identitasnya. Tetapi akhirnya kan ketangkap semua itu, ketangkap semua ya karena intel ya. Jadi begitu cepatnya intel itu dari tangkap satu semua itu ketangkap semua. Yang bahkan waktu itu ada demo di Banyuwangi yang counterback. Mereka mengatakan bahwa tokoh-tokoh kami dibunuh begitu, padahal enggak lah gitu. Jadi memang ada beberapa kasus ya di mana dukun santet itu ya pengurus NU ranting ya, kemudian juga ada guru ngaji ya, sehingga wah itu bergulir sekali. Pesantren-pesantren memproteksi kiainya gitu dengan penjagaan yang sangat ketat, dan ada cerita-cerita bahwa kiai bisa mengejar tapi tidak ada yang membunuh ninja itu, tetapi bisa apa ya bertempur dengan ninja dan macam-macam lah cerita-cerita, maaf tanda petik ya, agak fiktif gitu ya. Dan kemudian ada juga teori-teori atau pemahaman orang-orang lokal bahwa kemudian ninja itu kalau ditangkap menjadi orang gila. Ya memang pada saat itu terjadi juga ya, orang gila di mana-mana. Dan katanya saya dengar saat itu ya, saya kan sudah di Malang, saya sudah dosen saat itu, yaitu orang-orang gila itu disebarluaskan pakai truk, gitu, di drop di masing-masing. Itu barangkali saya tidak tahu, belum diteliti, itu seharusnya diteliti sampai sekarang. Tetapi di dalam buku ini sudah dijelaskan ya, walaupun tidak detail, bahwa orang-orang gila itu ada orang yang sengaja mengedrop di mana-mana supaya menghilangkan atau remangkan ya, bikin remang-remang bahwa peristiwa pembunuhan itu udahlah dilupakan aja. Ini perbuatan orang gila begitu. Dan kasus-kasus itu kan kemudian terjadi sampai sekarang. Kalau ada pembunuhan tokoh-tokoh Islam di lokal itu, oh itu pelakunya orang gila gitu. Jadi ini dalam rangka itu barangkali counter back ya, supaya ya udahlah, supaya lupakan aja, itu udah selesai, pemerintah juga sudah menghukum mereka dan sebagainya gitu. Jadi nah disinilah saya membaca buku ini jadi teringat sekarang ya, teringat sekarang bagaimana apa yang disebut post truth ya. Jadi sekarang ini begitu modernnya ya, ini era digital, si orang semua pakai handphone canggih dan pakai media sosial ya. Sekarang ini terjadi di Indonesia, info itu begitu bersimpang siur dan ada yang benar, ada yang kadang-kadang hoax ya, itu berita bohong kemudian digoreng sedemikian rupa sehingga banyak orang percaya ya. Makin banyak orang percaya di media sosial, maka dianggap makin benar itu. Lama-lama kebohongan menjadi kebenaran. Nah ini terjadi sekarang di Indonesia. Ini suatu peristiwa ya, proses yang disebut post truth itu. Jadi setelah kebenaran ya, post truth itu. Jadi teorinya bahwa banyak orang berbohong, kalau ini terus dipercaya, terus dimasukkan di dalam media sosial, banyak orang percaya bahwa itu benar gitu. Dan terjadi di Indonesia, terutama ketika pemilu ya. Sejak pemilu sebelumnya, pemilu pertama ya, kemudian pemilihan presiden ya, waktu itu akhirnya menang SBY 2014 kalau nggak salah. Terus sebelum itu juga ya, kemudian 2014, 2019 itu, wah ini hoax ini merajalela kemana-mana ya. Dan banyak orang yang
kemudian tertipu tanda petik ya oleh hoax ini. Saya akan membuat konten YouTube lagi nanti tentang bagaimana anak-anak muda ya terpapar oleh hoax ini. Ya, mereka itu kemudian terpengaruh karena dibiayai langsung ke Suriah. Ya, di sana dijanjikan kehidupan yang lebih layak dan itu beberapa ratus orang pergi ke Suriah. Nah, ini nanti saya tunggu channel YouTube saya yang berikutnya ya. Jadi ini penting, sekali lagi saya ulangi bahwa membahas buku ini masih relevan dalam hari-hari ini karena ya itulah Indonesia. Jadi masyarakat kita memang belum siap ya memasuki era digital. Masih banyak hal-hal yang perlu diliterasi ya, melek hurufkan tanda petik. Kalau dulu kan literasi itu artinya orang yang tidak bisa membaca, tapi sekarang literasi digital berarti orang yang tidak paham tentang mass media atau media sosial itu perlu diberikan pengertian yang intens begitu agar mereka pandai-pandai memilih berita yang benar dan berita yang bohong ya. Dan hati-hati di sini, maka terjadilah kadang-kadang ya perpecahan di dalam keluarga antara bapak dengan anak, ya mertua dengan menantunya dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya inginkan ada tokoh-tokoh ilmu sosial, terutama antropolog yang meneliti lagi. Dan ini sebenarnya sudah banyak ya yang mengadakan penelitian-penelitian intens seperti ini. Ini judul tentang pembunuhan dukun santet di Banyuwangi ini saya pernah menguji juga, ada disertasi di UGM dulu. Ya pertemuannya kurang lebih mirip, ya kurang lebih mirip. Dan sekarang ada banyak pakar-pakar ilmu sosial yang sedang meneliti tentang peristiwa-peristiwa unik ya dalam tanda petik ya misteri begitu ya. Sekarang ada Kanjuruhan, peristiwa Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan itu sebenarnya perlu diteliti secara antropologis karena beda ya antara proses penelitian hukum dengan antropologi, itu beda ya. Kalau hukum itu aparat polisi yang melakukan penyelidikan dan sebagainya, itu oke, itu secara hukum sah ya, benar. Tetapi secara antropologis wait and see ya, kita harus meneliti ulang kenapa terjadi peristiwa itu ya, kenapa terjadi misalkan terorisme di Indonesia, itu perlu diteliti secara antropologis. Ini catatan dari saya setelah membaca buku ini. Baiklah, saya kira cukup. Kalau ingin tahu yang detail sebenarnya harus baca bukunya ya, buku aslinya ini kebetulan belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya kepingin dulu pernah ketika diberi ini oleh penulisnya di Jakarta, waktu saya diundang ke UI untuk membedah buku yang pertama yang setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pemerintah atau Negara versus Santet. Ya, yang dalam buku pertamanya di Intingle Street, dan ini buku keduanya. Saya ingin menerjemahkan buku ini, tapi karena kesibukan saya tidak sempat. Terima kasih, barangkali ada yang kepingin menerjemahkan ini, dan kalau ingin membacanya ya harus membaca buku aslinya. Tapi Pak Nicholas Harriman ini udah menulis begitu banyak artikel tentang ini ya, artikel-artikel ilmiah, dan itu bisa dibahas secara intens, secara ilmiah di seminar-seminar dan sebagainya. Namanya artikel ilmiah biasanya kan dibantah oleh ini. Dan terjadi ya diskusi ilmiah-ilmiah yang ternyata temuan-temuan Pak Nicholas Harriman ini terbukti sah dalam kebenarannya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu dan bisa belajar supaya peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi lagi di masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.